bahwa nantinya itu Koperasi Merah Putih ini tidak hanya sekedar menjadi koperasi simpan pinjam Ya. semata. Ini adalah kegiatan utama yang kita dalam tanda kutip nanti koperasi ini ingin adalah untuk memperdayakan ekonomi di masing-masing daerah, terutama di desa atau di kelurahan. Caranya tadi yang disebut Mas Andi betul, koperasi ini punya beberapa macam tugas. Ya, artinya cita-cita pemerintah di balik pendirian koperasi ini sebenarnya ya bagus sekali. Manfaat dari segi ekonomi mengentaskan kemiskinan, membuka lapangan pekerjaan berbasis desa ya. Tadi dikatakan 3 miliar per koperasi, kalau nggak salah pemerintah menganggarkan itu hampir 400 triliun ya untuk 80.000 koperasi loh. Seperti apa sebenarnya Mas Andi dan Mas Markus, apa potensi terjadinya korupsi misalnya? Memang ada beberapa catatan sih dari hasil liputan kita, termasuk liputan lapangan, kemudian juga wawancara dengan beberapa narasumber ekonom. Halo Kontaners, kembali lagi di redaksi Kontan. Kali ini kita mau bicara soal Koperasi Desa Merah Putih di podcast Insight. Sudah ada di depan kita Mas Andi dan Mas Markus. Tentu saja co-host dari podcast Insight, Mas Hafid Febri. Gimana kabarnya teman-teman? Baik, alhamdulillah Mas Ajis. Baik, Mas Ajis. Sehat-sehat selalu. Sehat-sehat selalu ya. Terutama kemarin launching Koperasi Merah Putih ya. Betul. Karena konten headline Betul ya. Kita bahas. soal Koperasi Merah Putih. Yap. Malah Mas Koperasi. Andi juga nulis tajuk gitu ya. Ya, Soal kita juga soal Koperasi ya. Merah Putih. Betul, Mas. Gimana tuh Mas Andi? Bisa diceritain proses pencarian data atau bisa jadi headline kita nih di Oke. Kontan Koperasi Desa Merah Putih. Kebetulan juga memang ada launching Koperasi Desa Merah Putih ya, tanggal 21 Juli 2025 di Klaten ya. Klaten ya. Ya. Apa nih kira-kira yang bisa diceritain di redaksi Kontan nih? Oke, terima kasih Mas Ajis. Yang pertama mungkin saya perlu jelaskan dulu ya tentang ini kan salah satu program unggulan Presiden Prabowo ya. Koperasi Desa Merah Putih. Nah, makanya Kontan dan juga beberapa media juga, hampir semua media ya itu juga meliput kegiatan launching kemarin. Ini jadi headline di hampir semua media ya. Hampir semua media. Ya, yang pertama ya tentu kalau saya baca narasi-narasi pemerintah Prabowo, terus juga Satgas Koperasi, Menteri Koperasi, bahwa memang ya tujuannya tentu mulia, bahwa Koperasi Desa Merah Putih ini ingin memberdayakan perekonomian Di desa. ya dari desa. Dan nanti akhirnya juga kan bisa berimbas ke secara nasional ya. Ya ada beberapa sih yang mungkin bisa di highlight gitu lah, disorot. Misalkan bahwa Koperasi Desa Merah Putih ini nantinya itu bukan hanya sekedar koperasi simpan pinjam. Nah, simpan pinjam ya, karena koperasi identiknya sama simpan pinjam. Itu kan udah ini banget ya, udah old school banget gitu. Maksudnya udah jadul banget. Nah, ini mungkin harapannya pemerintah nih ingin bahwa koperasi ini juga punya kegiatan usaha lain gitu. Nah, itu ditampilkan sih misalkan kayak menjadi agen gas LPG, kemudian penyaluran pupuk bersubsidi. Terus kemudian juga bekerja sama dengan BUMN seperti Bank BRI, Briling, PT Pos dan seterusnya. Itu harapan yang memang muncul dan nantinya diharapkan juga tentu bisa mendorong aktivitas masyarakat, terus mendorong juga perekonomian desa. Gitu. Kira-kira sih ininya seperti itu. Barangkali Mas Markus bisa nambahin sih. Ya, terima kasih Mas Andi. Jadi sih gini, memang ini memang program yang gede banget ya dari pemerintah ya. Karena kan bayangkan Mas Aziz sama Mas Hafid, tiba-tiba pemerintah tuh langsung membentuk 80.000 koperasi merah putih. Seluruh Indonesia ya.
Cuman jangan salah, itu baru sebatas dalam tanda kutip dari sisi perizinan aja. Perizinan dan legalitas Ya, ya. legalitasnya. Oke. Jadi kan targetnya pemerintah adalah di setiap desa dan kelurahan itu ada satu koperasi merah putih itu. Nah, itu kalau menurut dari yang pemberitaan yang kita, memang ini pada saat ini bergulir, kalau nggak salah mulai tanggal 22 Juli ini ya, Ya. itu sudah ada sekitar baru ada 100 lah, 100 kalau nggak salah 108 koperasi merah putih yang sudah berjalan. Oke. Nah, ini bakal menjadi proyek percontohan lah Hmm. dari Kementerian Koperasi. Jadi kayak semacam mock-up gitu. Jadi ini proyek percontohan mereka untuk nanti menjadi patokan koperasi lainnya itu untuk katakanlah beroperasi seperti apa. Oke. Nah, memang tadi yang betul disebutkan oleh Mas Andi tadi bahwa nantinya itu koperasi merah putih ini tidak hanya sekedar menjadi koperasi simpan pinjam Ya. semata. Hmm. Ini adalah kegiatan utama yang kita dalam tanda kutip pasti kita kalau nyebut koperasi pasti nyebutnya itu ya, simpan Tempat pinjam. Pinjam. simpan. Karena kita udah terpapar koperasi ya sejak dulu ya. Ya, betul lah, kayak gitulah. Di sekolah, di mahasiswa gitu. Makanya memang ini program yang mulia juga dari pemerintahan Presiden Prabowo, bahwa nanti koperasi ini ingin adalah untuk memperdayakan ekonomi di masing-masing daerah, terutama di desa atau di kelurahan. Caranya tadi yang disebut Mas Andi betul, koperasi ini punya beberapa macam tugas. Jadi bisa menjadi agen LPG, Ya. agen pembayaran dari transaksi pembayaran dari Billing ya. billing. Oke. Pokoknya intinya Agen adalah sembako juga. iya, sembako juga. Memang sih kalau kita perhatikan secara garis besar itu program koperasi merah putih ini adalah bisa jadi ini menjadi kepanjangan tangan program-program sebelumnya. Arti misalnya ketahanan pangan. Karena di situ kan juga pemerintah kan juga berkepentingan untuk menyalurkan sembako-sembako. Nah, dengan adanya koperasi ini mungkin mempermudah nih. Jadi pemerintah kan udah nggak perlu lagi. Nah, itu satu. Terus kedua juga bagi warga juga bisa mendapatkan kebutuhan yang mencukupi. Oke. Nah, itu sih Mas Ajis. Terus gimana nih masalah pendanaannya? Kalau nggak salah ini sih Kementerian Koperasi sih bilang bahwa mulai minggu ini bakal dikucurkan modal dari Himbara ya kalau nggak salah, dari Bank Himbara, dan itu kalau nggak salah modalnya bisa maksimal sampai 3 miliar. Itu kan langsung gede ya. 3 miliar per koperasi ya? Per koperasi itu maksimal ya. Itu ada tenornya kalau nggak salah sampai 6 tahun ya, Mas Andi ya. Yap. 6 tahun dengan bunga 6% ya kalau nggak salah ya. 6% per tahun. 6% per Ya. tahun. Nah, kalau itu buat permodalan itu bisa panjang lagi tuh. Dan ini ada kayak semacam privilege ya dari koperasi merah putih ini. Karena mereka tuh mendapat kayak grace period kalau misalnya dia minjem itu ada katakan grace period kalau nggak salah sampai 6 bulan. Oke. Period. Ya, Kayak insentif ya dari insentifnya. Insentif ya. Jadi dia bisa nggak bayar dulu nih selama 6 bulan. 6 bulan. Karena kan Jadi masa transisi tuh. masalah sih, karena kan baru nih, embrio baru, jadi diupayakan supaya ini bisa berhasil. Memang kalau dari sisi fungsinya, ini sebenarnya sih bisa berkontribusi ke desa ya. Kalau misalnya di situ apalagi belum ada namanya koperasi. Oke. Nah, paling sih itu Mas Ajis yang Mas Hafid misalnya dilihat dari profilnya dari koperasi merah putih ini. Oke. Ya, artinya cita-cita pemerintah di balik pendirian koperasi ini sebenarnya ya bagus sekali. Ya. Manfaat dari segi ekonomi mengentaskan kemiskinan, membuka lapangan pekerjaan berbasis desa ya. Tadi dikatakan 3 miliar per koperasi, kalau nggak salah pemerintah menganggarkan itu hampir 400 triliun ya untuk 80.000 koperasi loh. Ya kan? Dalam tanda kutip Himbara ini kayak semacam diseret kan, dipaksa untuk membantu mengucurkan modal ke koperasi ini. Sebenarnya ada modal kerja dan modal investasi kan. Modal kerja itu kalau nggak salah tenor 6 tahun, modal investasi 10 tahun. Nah, pertanyaannya yang krusial dan harus menjadi perhatian juga, ini kan program andalan Prabowo, program utama Prabowo ini melibatkan anggaran yang sangat besar, 400 triliun. 400 triliun, kita tahu kita punya pengalaman yang tidak begitu baik terkait pengelolaan dana desa. Karena ini sama-sama berbasis desa.
Ya. berbasis desa dan sama-sama melibatkan Pengurus perputaran desa. uang dalam jumlah yang besar. Ya. Nah, eh, ini sementara proses pembentukan koperasi ini kan kayak di karbit, di apa? Tiba-tiba muncul gitu ya. Karena proses legalitas lah, proses pengurusan administrasi di Ditjen AHU Kemenkumham itu kan cepet banget tuh untuk mengejar target kan. Artinya dalam tanda kutip kita meragukan sebenarnya kapabilitas, kemampuan pengurus koperasi di daerah dalam mengelola keuangan koperasi ini. Nah, seperti apa sebenarnya Mas Andi dan Mas Markus, potensi terjadinya korupsi misalnya? Karena terus terang ini akan menimbulkan celah baru terhadap praktik tersebut di desa, mengulangi cerita dana desa. Ya. Oke. Melihat hal yang sama nggak teman-teman? Iya. Jadi kita ini kan mengulas, meliput tentang rencana koperasi Desa Merah Putih. Ini kan dari beberapa pekan bahkan bulan yang lalu ya. Ini kan udah terus. Nah, memang ada beberapa catatan sih dari hasil liputan kita, termasuk liputan lapangan, kemudian juga wawancara dengan beberapa narasumber ekonom, juga tulisan-tulisan di Opini Kontan dan seterusnya. Dan salah satu yang disorot yang memang perlu pemerintah cermati ya, dan harus hati-hati ya, memang tadi soal tata kelola. Tata kelola koperasi Desa Merah Putih. Nah, di sini kan sebenarnya Termasuk pengurusnya itu siapa ya? Iya, betul. Clear ya? Betul. Jadi tata kelola di sini menurut catatan Selios itu ada potensi gagal bayar itu dalam 6 tahun nanti ke depan ya. Itu bisa di angka 70 sampai 80 triliun. Ini gagal bayar ke bank himbara. Ya, konteksnya gagal bayar ke pembiayaan ya, bank pembiayaannya. Oh, jadi Ya, si koperasi sudah menjual barangnya tapi dia gagal untuk mengangsur lah ya, mengangsur kira-kira begitu ya. Ya kira-kira Jadi kredit macet lah ya. Iya tadi ya, juga pokoknya ada risiko gagal bayarnya di risiko situ. ya, kalau Ya. oke. Ini konteksnya kan kita pembiayaan, baik itu pembiayaan produktif maupun simpan pinjam. Gitu. Iya. Ini kan ada semacam simulasi gitulah. Nah, kira-kira risikonya seperti itu. Artinya apa? Artinya memang ini juga perlu dipetakan. Itu dari sisi tata kelola, dan kita tahu lah bahwa selama ini maksudnya bahwa nama koperasi ini kan selalu diseret-seret juga dengan beberapa kasus. Ya, kita pernah nulis koperasi Langit Biru dulu ya. Betul. Mulai dari koperasi Langit Biru, terus koperasi Cipaganti, betul. dan beberapa koperasi lainnya. Karena jangan salah juga bahwa PPATK itu mencatat ya dari periode 2020 sampai 2022 itu ada indikasi TPPU, tindak pidana pencucian uang, di beberapa kasus koperasi simpan pinjam. Itu bahkan nilainya itu kisarannya itu sekitar berapa ya? 300 sampai 500 triliun. Besar memang. Di berbagai daerah ya. Ya, ini di berbagai daerah, terutama mungkin kota-kota besar ya. Ini kan konteksnya kan jadi pengelolaan PPATK dana itu ya. melihat bahwa ada pencucian uang di Koperasi simpan pinjam. Ya, jadi ada indikasi ke arah sana TPPU. Dan ini lagi-lagi melibatkan tadi koperasi. Gitu, ya. Jadi memang satu yang disorot tadi ya, tata kelola ini penting sekali. Jangan sampai nanti menimbulkan ya ke depan jadi malah merugikan keuangan negara gitu. Bukan apa-apa juga bahwa dana desa itu juga diagunkan sebenarnya untuk buat modal. Ya, untuk mengajukan pembiayaan. Oh, dana desa yang 2 miliar ya? Dana desa yang diterima sama 2 miliar per tahun ya kalau nggak salah. Ya, sekitar itu. Ya. Sekitar itu. Pokoknya ya, itu juga menjadi agunan. Oh, jadi aset berarti. Iya, betul, asetnya. Nah, ini juga kan perlu perlu ada pelatihan dari SDM koperasi, literasi keuangan, seperti apa, termasuk juga bagaimana melihat skala bisnisnya koperasi, itu juga kan perlu diperbaiki. Iya. Soal pembukuan juga ya, karena kan koperasi ini kan memang dianggap masih pionir lah ya dalam mengelola keuangan ya. Ini perlu pembukuan yang baik kan. Yang bagus ya.
Artinya memang pemerintah juga bertanggung jawab untuk melakukan pendampingan. Iya. Ya, Kementerian Koperasi melalui tangannya ya, jaringannya di daerah, dinas-dinas koperasi di berbagai pemerintah kabupaten dan kota, ya berarti perlu turun langsung ke lapangan. Nah, dari pemberitaan selama ini terkait Koperasi Desa Merah Putih, kayaknya hampir belum pernah kita mendengar ada upaya pemerintah untuk upaya pemerintah yang menjelaskan bagaimana mereka mulai menyusun misalnya mekanisme pengawasan terhadap puluhan ribu koperasi ini. Karena yang selama ini dijelaskan ke publik selalu update terkait dengan proses pembentukan koperasi sudah begini, akan diluncurkan tanggal sekian. Tapi media sendiri atau pemerintah sendiri kurang mensosialisasikan atau menjelaskan ke masyarakat bagaimana sih upaya yang dilakukan pemerintah untuk memperkuat, karena untuk mencegah penyimpangan dana di level Koperasi Merah Putih ini sebenarnya kan ada dua. Satu, memperkuat pengawasan. Yang kedua, bagaimana memastikan setiap koperasi bisa membuat laporan keuangan secara transparan. Nah, dua hal ini sebenarnya kayaknya kurang pernah sangat minim lah informasi terkait ini disampaikan oleh pemerintah. Bukan begitu? Iya. Ya memang yang jadi gini, sampai sampai peluncuran kelembagaan 80.000 lebih itu Koperasi Merah Putih kemarin yang kemarin dibuka sama diluncurkan Pak Prabowo, sangat megah gitu kan. Nah, itu memang belum kelihatan sih. Iya kan? Belum kelihatan sih, Mas Hafid. Dari sisi ini sebenarnya nanti bagaimana sih pola pengawasannya, sistemnya seperti apa, itu memang belum kelihatan. Dan memang ini perlu kita tagih ya ke pemerintah, karena kan ini menyangkut dana tadi ratusan triliun yang akan dikelola. Jangan sampai nanti timbul fraud di kemudian hari, dan ini kita memang sangat mengingatkan dan sangat mewanti-wanti. Nah, Mas Andi, di konten kemarin yang headline itu ditanya juga nggak ke perbankannya atau ke pengamat atau ke yang lain, itu seperti apa sebenarnya ke depan Koperasi Desa Merah Putih ini bisa yang katanya menumbuhkan perputaran ekonomi bisnis di desa. Gitu. Ya, kita pernah ikut juga ya forum FGD yang digelar teman-teman harian Kompas gitu, dan di situ juga ada Bank BRI juga. Memang dijelaskan bahwa ini harapannya memang nanti pembiayaan dari perbankan itu mengucur ya tentu dengan lancar ya. Nah, tapi di situ juga dijelaskan bahwa memang ada tahapan-tahapan. Jadi tahapan-tahapan, jadi bank nggak langsung ujuk-ujuk ngasih 3 miliar ya? Enggak. Jadi itu juga berdasarkan plafon juga gitu. Maksudnya kalau kebutuhannya 500 juta, terus dimitigasi ya seperti halnya inilah pembiayaan perbankan ya. Yaitu ya nanti di assessment segala macam layak, baru dikucurkan. Ya, itu memang teorinya ya di atas kertas. Tapi kan kita juga perlu cermati nih di lapangan apakah seperti itu, demikian. Mengingat memang targetnya kan tadi kan 80.000 masif untuk menumbuhkan perekonomian desa segala macam. Oh, berarti memang tidak langsung 3 miliar. Iya, memang tidak. Itu plafon maksimal. Pas pengajuan berarti ya, sesuai dengan pengajuan ya. Iya. Itu plafon maksimal 3 miliar ya. Betul. Sementara koperasi bisa mengajukan sesuai kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan. Betul. Memang sih kalau lihat dari ini ya, masa pengawasan ini memang kita memang belum melihat ya adanya tindakan dari pemerintah. Cuman sih klaimnya pemerintah bahwa mereka tuh sambil jalan. Mereka tuh tengah mempersiapkan nih yang namanya itu adalah peraturan-peraturan. Jadi ada beberapa peraturan-peraturan tuh yang sambil jalan mereka siapkan. Misalnya disebutkan bahwa nantinya itu mungkin itu juga termasuk juga di dalamnya itu adalah pengawasannya ya. Misalnya pada saat si koperasi itu menyalurkan katakanlah LPG 3 kilo. Pertamina. Yang untuk subsidi? Ya, subsidi. Itu mereka ada peraturan khusus dari Kementerian SDM yang bakal mengatur gimana caranya itu penyaluran LPG 3 kilo itu ke koperasi. Koperasi juga termasuk juga mungkin di situ ada pengawasannya. Berikutnya juga masa tadi yang masa pupuk ya misalnya juga. Pupuk juga. Jadi itu memang koperasi ini tuh memang spesial. Spesial dalam arti bahwa mereka tuh dipayungi oleh banyak aturan. Banyak aturan gitu. Mulai dari aturannya atas sampai aturan-aturan yang teknisnya tuh ada.
Iya. Cuman mungkin yang makanya tadi yang disebut oleh Mas Hafid tadi, yang kok kita kok belum ada pengawasannya. Memang karena memang itu sambil jalan kalau saya lihat di pemerintahan. Nah ini memang sudah, ini memang karakter ya kalau dibilang ya, karakter dari pemerintahan kita sekarang ini, sambil jalan itu semuanya itu berjalan, dan itu peraturannya itu sambil jalan juga tuh dibuatnya. Jadi jalan terus bikin aturan Ya, lah bikin ya. aturan. Iya. Nah, itu memang ini yang menjadi makanya ini, karena kan kalau kita secara jernih melihat, karena ini yang jalan ini baru 100 koperasi sebenarnya. Bukan langsung tiba-tiba 80.000, enggak. Ini baru 100 koperasi yang berjalan, dan itu pun baru tahap proyek percontohan. Nah, tercapture nggak sih pengurusnya koperasi itu memang betul kepala desa atau memang profesional? Nah, ini juga masih belum ini nih, belum tergambar kita di lapangan ya, belum terpetakan bahwa siapa sih sebenarnya pengurusnya, apakah kepala desa atau siapa? Karena juga belum ada gambaran juga nih di misalnya syarat menjadi pengurus koperasi, ya kan? Dari apakah dari warga desa setempat? Nah, itu. Iya. Itu nggak ada tercapture di konten itu sampai sedetail itu ya? Kalau kepala desa pasti konteksnya ke ini sih, lebih ke pengawas ya. Jadi maksudnya yang memantau, yang membina segala macam. Nanti pengurusnya pasti dari masyarakat sempat ya, masih sempat masyarakat ya. setempat ya. Itu yang ideal. Jadi memang ya. Nah, ini memang sebenarnya ada timbul satu pertanyaan juga bagi, maksudnya untuk kita ya, maksudnya timbul kita nih bertanya juga bahwa beberapa kalangan sih sudah menilai bahwa cenderung pembentukan koperasi Merah Putih ini cenderung top down. Oh, dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Itu bisa dilihat pertama dari instruksi presiden, kemudian sampai ke bawah gubernur dan lain sebagainya. Dan ini padahal kan sebenarnya kan itu menihilkan nilai-nilai koperasi kan, dari bawah kan, mestinya kan dari bawah. Dibentuk dari komunitas hingga ke atas. Makanya itu. Makanya ya artinya kita juga heran apa sih yang dikejar Prabowo dari program ini. Seolah-olah dia kejar tayang banget, kejar target. Misalnya dari jauh hari sudah menetapkan awalnya tanggal 11 Juli. 12 Berdekatan dengan hari koperasi ya. Jadi 21 Juli harus sudah launching secara kelembagaan 81.000 di berbagai daerah. Nah, sementara tadi seperti dibilang Mas Markus, artinya masih banyak bolong. Yang ideal mestinya ketika program ini diresmikan oleh seorang presiden, perangkat-perangkat pendukung termasuk sistem pengawasan itu sudah selesai dibahas di level pemerintah, ya kan? Sehingga program ini tidak menimbulkan problem ekonomi baru. Takutnya menimbulkan problem ekonomi baru kan? Cita-citanya ingin memakmurkan masyarakat desa, mengentaskan kemiskinan, memangkas rantai pasok, rakyat bisa mendapatkan harga panganan, harga terjangkau, tapi jauh panggang dari api nanti. Betul. Ya kan? Betul. Yang ada akan menjadi bancakan korupsi baru, kepala desa, pengurus koperasi. Karena bayangin aja, dana desa itu kan pemerintah sudah bikin loh Satgas Pengawasan, melibatkan mantan pimpinan KPK Bibit Slamet Rianto kalau nggak salah. Tapi faktanya coba menjamur. Aku lupa angkanya, tapi ada kok kalau nggak salah dipublish sepanjang 2024 tuh ribuan lah kasus penyimpangan dana desa itu pernah dipublish di Desember kemarin atau di Januari 2025 ini. Nah, artinya itu sudah terbentuk Satgas Pengawasan. Tapi kita ini negara kepulauan. Bagaimana mungkin kita bisa mengawasi ribuan koperasi misalnya kan? Apalagi ini belum terbentuk model pengawasan yang benar-benar jelas. Ya enggak? Bisa menimbulkan problem ekonomi. Makanya ini mungkin ini menjadi PR utama bagi pemerintah ya, terutama Kementerian Koperasi yang menghandle koperasi ini, dan juga instansi lainnya, bahwa betul nih pengawasan ini betul-betul harus digalakkan untuk katakanlah memberdayakan koperasi. Oke lah, kita toh juga ini koperasi sudah terbentuk, dan ternyata juga kalau kita lihat data-data ya Mas Andi ya, data-data koperasi memang kan menunjukkan dari mulai tahun ini ada penurunan ya kalau data koperasi ya Mas Andi ya, dari BPS menurun. Kalau kita lihat itu jumlah koperasi itu total ada 130.000 itu tahun lalu, dan ini menurun. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa memang koperasi itu memang sedang katakanlah citranya itu bukan citranya mungkin ya, perkembangan citra itu memang sudah menurun di mata masyarakat. Nah, dengan adanya Koperasi Merah Putih ini
mau nggak mau pemerintah tuh harus benar-benar serius dalam tanda kutip untuk katakanlah mengembangkan koperasi ini. Pertama sesuai misalnya pengawasannya penting. Terus dananya jangan dikorup itu kan. Ya. Makanya ini perlu ada suatu instrumen-instrumen yang lainnya lagi yang untuk katakanlah mengawasi mereka ini. Nah, apalagi ini kalau saya lihat ya, ini kan juga dalam tanda petik juga ini menjadi katakanlah kepanjangan tangan program-program pemerintah sebelumnya kan. Ya. Ketahanan pangan. Nah, ini bakal mereka ini koperasi ini bakal menjadi katakanlah penyalur semua program-program pemerintah pasti bakal ada di koperasi ini. Dengan adanya dukungan yang maksimal dari pemerintah. Katakanlah minimal harusnya koperasi merah putih ini bisa jalan. Harusnya ya. Karena semuanya itu sudah mengalir ke sana semua, mulai dari pembiayaan, betul, dipermudah. Dari BUMN sisi membantu ya. BUMN semua full membantu kan. Jadi semuanya itu serba bisa. Ini jadi harapan koperasi ini katakanlah nggak hanya sebagai simpan pinjam aja, tapi juga menumbuhkan ekonomi baru harusnya terjadi dong. Nah, kira-kira Mas Andi, Yap. Keinginan untuk adanya ketahanan pangan lewat koperasi Desa Merah Putih ini, nah kira-kira tercapture nggak nih di Kontan nih? Apakah publik yakin, ya kan? Karena kemarin kita lihat ya, begitu launching saham bank merah semua. Merah semua ya. Nah, ini Merah semua malah ya. merah semua. Jadi hal ini kan juga bisa kita lihat ya, dia Artinya pasar di merespon negatif. pasar Iya. merespon negatif. Nah, artinya dari sisi keuangan juga market juga ngelihat, mengamati apa yang dilakukan oleh pemerintah. Makanya tadi betul juga perlu ada keyakinan, ya kan, dari stakeholder di Koperasi Desa Merah Putih ini untuk meyakinkan bahwa Koperasi Merah Putih ini bisa berhasil untuk ketahanan pangan. Nah, itu kira-kira gimana tuh, Iya, Mas Andi? ya pasti ya. Tadi dibilang sama Mas Markus bahwa ini kan memang masih di atas kertas nih, masih harapan-harapan. Ya. Kita kan belum bisa buktiin gitu. Jadi dari 80.000 kelembagaan koperasi yang sudah diluncurkan, Ya. itu kan tadi baru 108 yang sudah berdiri Ini udah jalan dan ya. siap beroperasi gitu. Jadi masih kecil banget. Dan ini kan perlu kita lihat gitu. Ya tadi di atas kertas ya untuk stabilisasi harga, Nah, ya. terus juga meningkatkan nilai tukar petani, membuka lapangan kerja. Betul. Ini kan memang masih harapan-harapan. Mm. Tapi kita juga harus melihat juga nih ke belakang sebenarnya berapa sih, seberapa besar sih kontribusi koperasi bagi pertumbuhan ekonomi. Nah, ini nih menarik nih. Oke. Jadi pemerintah itu dalam RPJPN Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Oke. yang memang sudah dokumennya sudah dirilis 2024 ini untuk 2025 sampai 2045. Jadi 20 tahun ya. Itu sebenarnya kontribusi volume ekonomi koperasi itu cuma 1,1% dari PDB. Jadi sangat minim. Berapa itu nilainya? Ya kalau dari PDB sekarang 20 ribuan triliun, ya paling berapa? 200-an ya. 200 triliunan. Iya. Nah, 1,1% dari PDB. Coba bandingkan dengan teman-teman di UMKM. Berapa kontribusinya? Kontribusinya itu 60% lebih terhadap PDB. Jadi jauh. Jadi memang kenapa? Ya karena memang UMKM kan sekarang lebih dari 60 juta kalau nggak salah unit. Besar sekali kan skalanya. Sementara koperasi tadi 100 ribuan. Sangat kecil. Masih Jauh kecil ya? jauh banget gitu. Ya kenapa bisa begitu? Ya ini PR. Jadi ini yang perlu dipecahkan sama-sama oleh ya kita bersama dan pemerintah juga harus melihat ini. Jadi Betul. ya ternyata memang koperasi itu ya sangat kecil kontribusinya. Makanya nih. Nah, aturan-aturan yang memberikan kemudahan koperasi untuk berusaha itu kan ada di Undang-Undang Minerba. Pertama, Yap. ya kan, bisa masuk tambang, ya kan. Kemudian juga koperasi bisa menjual barang-barang subsidi, ya kan. Nah, itu udah disupport semua tuh sama pemerintah tuh, kira-kira begitu. Nah, apakah ini kira-kira bisa bisa menjadi koperasi yang tadi 100.000 sementara UMKM 60 juta. Ya, Nah, ini apakah bisa tumbuh dengan ini? Kan kita juga belum tahu tuh. belum tahu ya. Makanya nih, menyambung dari Mas Andi tadi,
perlu nih koperasi merah putih, dan saya sih mengharapkan juga nggak hanya koperasi merah putih ya, jadi koperasi lainnya juga gitu, yaitu menciptakan yang namanya apa, ekonomi baru gitu loh. Jadi apa sih ekonomi baru? Ya jadi usaha-usaha yang di koperasi itu harus punya yang hal-hal yang baru, hal yang baru, bidang-bidang baru gitu. Nah, cuman masalahnya itu yang seperti apa pemberitaan yang di Kontan, itu koperasi merah putih itu bidang-bidang yang mereka tekuni itu ternyata sudah ada. Sudah ada, maksudnya sudah ada dan sudah dijalankan oleh usaha-usaha yang lainnya lagi. Jadi hanya kepanjangan tangan dong berarti. Nah, betul. Nah, ini yang ditakutkan dari yang kita ulas. Kalau misalnya koperasi merah putih itu hanya semacam mensubstitusi apa yang sudah ada, itu perkembangan ekonomi dari koperasi itu jadi stagnan. Karena tidak Ya, menarik ini. jadi tidak menciptakan hal-hal yang baru gitu. Makanya ini menjadi PR lagi nih, PR utama lagi dari pemerintah. Bagaimana caranya upaya koperasi merah putih ini tidak hanya sekedar menjadi agen LPG, pupuk, beras. Jadi ibaratnya ini ibaratnya toko kelontong yang pindah ke desa. Di situ ada apotek juga loh. Kimia Farma. Nah, itu kan hal yang sama kan. Dan klinik juga ada di situ. Itu hal yang sudah ada, tinggal cuma beda kemasan doang, ya udah. Jadi itu tidak menciptakan hal-hal yang baru. Nah, ini menjadi PR nih, menjadi PR pemerintah untuk menciptakan hal yang baru. Itu yang hal yang penting menurut saya. Iya. Jadi betul ya kata Mas Markus tadi ya. Jadi hanya memindahkan bisnisnya BUMN itu ke koperasi gitu ya, kira-kira gitu ya. Iya. Dan masih nyambung Mas Markus. Jadi temuan Kontan di lapangan ini sebenarnya sejalan dengan program jelajah ekonomi Kontan ya. Jadi kan kita melakukan reportase di lapangan. Jelajah ekonomi yang pangan. Ya, kebetulan yang baru saja kita lakukan ekonomi pangan, yaitu jadi gini, kita ini di Ngawi ya, Jawa Timur. Ya. Jadi kita ada sebuah koperasi di sana. Koperasi Ini bukan koperasi merah putih. bukan. Ya ini sebagai contoh kan. Ini kan konteks ekonomi baru. Nah, koperasi ini dibentuk dari komunitas dari bawah ya tentu ke atas. Jadi lebih bottom up. Ini dibentuk oleh komunitas petani padi. Petani padi ya. Iya. Jadi mereka itu usahanya itu adalah dari hulu ke hilir. Jadi bukan cuman jual gabah, tapi juga sampai beras yang memang siap untuk diolah menjadi nasi uduk. Gitu. Jadi punya nilai tambah. Dan ini yang disebut, boleh kita katakan disebut ya ekonomi baru. Gitu. Karena apa? Karena mereka ini dengan membentuk koperasi di lingkungan mereka itu bisa memangkas harga, juga mempersempit ruang gerak tengkulak. Gitu. Terus kemudian ini juga memberdayakan petani karena koperasi ini beranggotakan 300 petani di wilayah Ngawi sana, dan ini sangat produktif. Ini yang maksudnya salah satu contoh mestinya kehadiran koperasi itu menciptakan ekonomi baru. Jadi enggak sekedar tadi kayak semacam reseller ya. Agen gitu segala macam. Ya sebenarnya kalau yang disampaikan Mas Markus tadi butuh terobosan bisnis baru kan? Ya, betul. Nah sebenarnya yang tadi Mas Sandi contohkan sebuah koperasi di Ngawi itu yang sebenarnya akan diadopsi oleh koperasi merah putih kan? Seharusnya. Ya. Dari penjelasan pemerintah kan begitu, bahwa nanti koperasi ini akan menyerap hasil produksi pangan di daerah, memutus mata rantai distribusi, menghilangkan peran tengkulak. Ya kan? Petani bisa langsung jual ke situ, nanti masyarakat bisa beli di situ dengan harga yang lebih murah karena distribusinya lebih pendek rantai distribusinya. Nah, dalam hal ini kita semua sepakat kalau ini bisa berjalan secara maksimal, proses memangkas distribusi rantai pasok pangan di level desa, maka dampaknya tentu akan sangat signifikan terhadap perekonomian masyarakat secara keseluruhan, perekonomian petani maupun masyarakat desa yang mengkonsumsi hasil pertanian tersebut. Nah, persoalannya bagaimana koperasi ini bisa juga istilahnya menjalankan bisnis ini dengan profesional. Artinya dengan profesional di sini ya
prinsip-prinsip pengelolaan bisnis, pengelolaan keuangan yang transparan, yang bertanggung jawab. Karena kalau enggak, tentu akan terjadi kebocoran-kebocoran di tengah jalan. Nanti bangkrut juga nih koperasi, ya kan? Dia menyerap hasil produksi pangan petani kan keluarin modal gede tuh. Beli sayuran dari petani, beli gabah, ya kan? Benar. Memang tadi balik lagi ya. Untungnya nggak seberapa loh. Dia kan main kuantitas kayak gabah. Makanya tadi ini kan supaya ini jalan profesional, bagus, bertanggung jawab ya tadi soal kelembagaan, soal tata kelola, ini kan yang harus dibenahi. Itu. Nah, saya ada satu cerita juga di FGD yang dihadiri Kompas itu salah satu peserta menyebutkan bahwa ada satu koperasi yang dikelola itu dengan tata kelola yang cukup bagus, makanya bisa menghasilkan dana kelolaan yang cukup tinggi lah. Nah, itu salah satu kuncinya adalah audit secara rutin. Jadi audit independen, mengundang tim auditor independen. Lagi-lagi pengawasan sih. Jadi audit secara rutin dan berkala. Karena profesional, independen tapi ya. Karena keuangannya yang dikelola besar, ya barang tentu harus ada auditor eksternal, ya kan, yang harus setiap bulan betul juga itu atau bahkan makanya nih mumpung nih ya menurut saya ini pemerintah baru mendirikan 100 ya. 100 ya. Jadi belum 8.000. Ini memang harus benar-benar diperhatikan betul tuh masalah pengawasan, pelatihan, dan yang paling penting adalah mulai menciptakan tuh ekonomi baru di masing-masing koperasi desa. Apa sih cara gimana sih? Mungkin pertama melihat ya potensi dari daerah betul itu. Apa potensi seperti apa. Dan yang kedua mungkin bisa bekerja sama dengan yang namanya BUMDes. BUMN desa. Nah, ini juga masalah BUMDes ini. Nah, ini harus jelas juga nih bagaimana peran BUMDes dan bagaimana peran Koperasi Merah Putih atau Kopdes ya. Koperasi desa. Kalau ini tidak dipecahkan, ini bakal bisa saling makan nih, mana yang makan mana karena itu ciri-cirinya itu memang sama tuh usahanya mereka, pasti sama. Karena pada saat kita juga pernah ada namanya jelajah desa ya itu ya, jelajah desa kita ke sana juga kontan. Itu di sana BUMDes usahanya itu memang mirip dengan itu, memang mirip. Misalnya ada yang katakanlah jualan pulsa karena mereka di sana itu jaringannya telekomunikasi susah banget. Jadi mereka bekerja sama dengan operator setempat. Nah, ini jangan-jangan ini usaha ini bakal dimainin oleh Kopdes nih. Makanya perlu ada pembagian. Jadi ada persaingan nanti malah jadi ada. Bisa jadi. Nah, ini perlu juga dipecahkan oleh pemerintah nih masalah-masalah kayak gini nih. Iya, kalaupun bersaing sepertinya BUMDes bakal kalah lah sama Kopdes. Karena Kopdes kan disokong langsung oleh BUMN. BUMN. Jadi udah jadi kepanjangan tangan lah ya. Iya. Nah, kalau yang tadi menarik juga sih Mas Markus soal karakteristik daerah itu menentukan menciptakan ekonomi baru. Ya kan? Nah, betul. Artinya Koperasi Desa Merah Putih ya tidak perlu melulu soal retail atau menjual barang-barang dari BUMN kan gitu ya, Mas Hafid ya? Iya. Misalnya di pesisir misalnya. Nelayan ya. Di nelayan Koperasi Desa Merah Putih nelayan. Ya oke lah jualannya solar, Mas. Ya kan buat nelayan. Gitu. Artinya Pertamina bekerja sama. Atau bikin ini es betul. Pendingin. Kan ada Cold storage. Kan es itu kan diperlukan ya sama nelayan. Atau ya itu nanti bikin lebih ke hilir. Kalau tadi bikin nasi uduk. Betul. Jadi bikin produk-produk perikanan. Produk-produk perikanan buat oleh-oleh gitu kan bisa sebenarnya kan? Ya, bisa. Iya. Ya intinya adalah tadi kearifan lokal itu harus dihargai di situ. Jadi tadi makanya saya bilang bahwa demokratisasi di koperasi ini mesti ditumbuh kembangkan. Betul. Makanya tadi bottom up ya. Ada bottom up itu penting bukan top down. Nah, jadi ya udah biar dirancang, dibahas, dibicarakan sama para anggota dan pengurus koperasi dari bawah, bukan disetir oleh pemerintah. Jadi betul. Karena ini bukan koperasi simpan pinjam kan, artinya ini koperasi. Ada juga simpan pinjamnya. Iya, artinya bukan murni simpan pinjam. Modern lah ya. Koperasi yang juga menjalankan lini bisnis. Banyak lini bisnisnya malah ya kan. Banyak banget. Ditopang oleh banyak BUMN. Artinya
SDM yang mengelola koperasi ini adalah SDM yang harus paham bisnis, Betul. harus punya jiwa kewirausahaan, Betul. gitu kan, nggak asal comot. Nah ini problemnya di sini kan, kan bisa belum Iya, apa-apa betul. bisa gulung tikar nanti, Iya. sehingga takutnya menimbulkan trauma yang mendalam tentang perkoperasian di negeri ini. Betul. Rakyat kita sudah kerap menyaksikan tontonan koperasi yang hanya sekedar kedok Iya. menjadi Pencucian tempat uang. cuci uang, misalnya dana nasabahnya dibawa kabur. Betul. Banyak. Nah, jangan sampai ini menjadi cerita baru yang mengulang Cerita lama. cerita lama tentang penyimpangan-penyimpangan dunia korporasi. Makanya nih, Hmm. tadi yang disebutkan oleh Mas Andi tadi bahwa pembukaannya itu kan sangat megah sekali ya. Iya. Megah sekali, Sangat dihadiri oleh Dihadiri 8.000 kalau nggak salah. 8.000 Iya. kepala Ya, daerah, dan kepala beberapa daerah ya. Kepala daerah. live Nah, kepala daerah. Dengan yang pembukaannya megah ini Nah. harusnya dijalankan dengan optimal. Iya. Layaknya perusahaan gede Iya. mengelola, meskipun itu kecil ya. Harusnya tuh sudah benar-benar profesional. Udah, jadi nggak ada cerita lagi kata dikelola secara ini koperasi. Oh enggak gitu kan. Mm-mm. Karena ini sudah banyak dukungan yang dilimpahkan oleh pemerintah gitu. Betul, betul. Karena juga Iya. ini juga dalam tanda putih ya ada keraguan juga nih yang diutarakan juga oleh pengamat bahwa ini jangan-jangan koperasi merah putih ini megah di tahun pertama ya. Nah, Iya. kan? Karena ada perekrutan pegawai, manajer, semuanya sampai pendanaannya kan. Ya. Nah, itu kan semua kan bergulir tuh ya, Betul. ekonominya bergulir. Hmm. Nah, tahun-tahun berikutnya Ya. ini yang menentukan nih tahun berikutnya. Ah. Operasional gimana? Apakah bisnisnya Seperti apa? jalan? Apakah bisnis Ah, jalan bisnis. iya, Betul. iya, itu. Ini penting harus seperti itu. Iya. Gimana tuh Mas Andi? Tercapture nggak bisnis dari yang kalau dilihat tadi jualan beras, Ya, kemudian jualan LPG, pupuk, pupuk. LPG. Kalau dilihat kan pasti untung dong. betul. Nggak mungkin nggak untung. Ya namanya juga barang yang dibutuhkan masyarakat desa, Iya. ya kan? Jualan obat generik. Jualan obat generik, ada klinik juga gitu. Nah, ini gimana nih pandangan dari yang diwawancara oleh Kontan? Itu tadi. Jadi kembali lagi kepada sebenarnya potensi desa itu apa, Oke. dikembangkan. Sebagai contoh ya, kemarin juga terungkap di pembukaan launching kemarin bahwa di Jawa Barat tuh sebagian besar penghasil jagung. Jagung. Ya artinya itu yang Jawa harus Barat. digali potensi itu. Enggak sekedar tadi sebagai agen agen sembako, terus jualan pulsa dan seterusnya. Jadi memang semangatnya mestinya harus tadi mengembangkan nilai tambah koperasi. Jadi nggak sekedar itu gitu loh. Betul, Nggak betul. sekedar. Baik, Mm-mm. ini menarik ya pembahasan koperasi Desa Merah Putih. Dari soal pengawasan kita concern banget ya sama Iya. pengawasan. Kita juga tentu saja mendukunglah langkah pemerintah terhadap perekonomian desa yang mudah-mudahan bisa tumbuh kembang dengan adanya koperasi Desa Merah Putih gitu. Dan Kontan selalu mengawasi sejak awal ya, sebelum pembentukan bahkan ya. Yep. Sebelum pembentukan bahkan pada sampai launching kita bikin headline gitu ya. Iya. Dan mungkin dari kami Kontaners ini pembahasan makin akan panjang, tapi kali ini kita cukupkan di sini. Kita akan ketemu lagi di podcast Insight berikutnya dengan tema yang berbeda. Terima kasih. Terima kasih Mas Andi. Terima kasih. Terima kasih juga Mas Mas Andi. Mas Afid. Mas Afid. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.